kecil tuh zaman PlayStation, main game di PS, terus zaman-zamannya nge-warnet ke warnet. Nah, karena kepikiran, kalau main game doang tuh kayak sayang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Raw People, bersama saya Rian Budianto pada segmen Raw Inside. Tahu gak nih, ternyata ada loh streamer yang sudah mempunyai banyak pengikut di Subang. Dan kebetulan saya di sini sudah bersama akangnya, yaitu dari Kang Zero Agersia, teman-teman. Halo semuanya. Nah, teman-teman, Kang Zero Agersia ini mempunyai nama panggilan yang itu Kang Ipep, betul Ya, kan? betul. Nah, tentunya Kang Ipep ini sudah lama di dunia YouTube loh, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut aja, tanya-tanyain aja seputar profil dan perjalanannya dari channel Kang Zero Agersia ini. Dan tentunya sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like juga dan pencet tombol subscribe-nya, teman-teman. Nah, halo Kang, hari ini gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah kan. Ya. Ya, gak usah lama-lama lagi, mungkin kita langsung obrolin bareng sama Kang Ipep-nya, teman-teman ya. Kang, boleh diceritain nggak Kang? Apa yang membuat akangnya pengen terjun ke dunia YouTube? Kalau nyeritain dari awal tuh pertama sebenarnya nggak di YouTube dulu. Oh, gimana Kang? Sebenarnya dulu tuh zaman-zamannya di Facebook masih rame. Facebook. Dulu tuh setahun di Facebook dari tahun 2021 sampai 2022. Agak struggle soalnya susah terkait monetize dan juga terkait copyrightnya tuh sangat strict sekali di Facebook. Makanya barulah di 2022 nyoba ke YouTube. Nah, mulainya tuh di 2022. Kalau ditanya kenapa ya tadi ya? Kenapa terjun ke YouTube? Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya kan memang hobinya itu dari masa kecil tuh zaman PlayStation, main game di PS, terus zaman-zamannya nge-warnet ke warnet. Nah, karena kepikiran kalau main game doang tuh kayak sayang gitu kan, makanya sambil record atau sambil live streaming nyoba-nyoba aja dan ternyata ya alhamdulillah gitu kan. Nah, baik teman-teman, gimana nih? Nah, boleh kita lanjut aja ya nih Kang. Kira-kira Kang, udah berapa lama sih Kang akangnya ngonten di YouTube? Kalau di YouTube itu sekitar 4 tahun, berarti dari 2022 ya? 4 tahun lah jalan. Dari 2022 ya teman-teman. Nah, oke Kang, lanjut ya. Nah, gimana sih Kang caranya Akang bisa meraih di 5.000 subscriber dan gimana sih itu tuh triknya, dan Pak boleh kasih tahu buat teman-teman Raw Authentic buat inspirasi gitu loh. Kalau ngomongin trik ya, sebenarnya kalau jadi content creator tuh semuanya beda-beda triknya. Karena saya sendiri di gaming, berarti kan ya, masuknya konten gaming itu lebih ke ikutin aja metanya lagi apa. Kan sekarang kebetulan kalau meta global tuh lagi short kan. Nah, sekarang udah agak geser lagi nih ke video panjang sebenarnya mah. Nah, tapi short masih memungkinkan diulik aja di situ, sering-sering upload short. Terus kemudian ikutin konten gaming yang lagi hype apa, kayak gitu sih paling kalau mau cepet-cepet naik kalau misalnya dari segi subscriber. Nah, teman-teman, buat yang tertarik dalam dunia YouTube maupun sosial media lainnya, bisa mengikuti juga trik yang Kang Ipep udah berikan. Nah, teman-teman ya. Mungkin kita lanjut aja nih Kang. Dan apa sih Kang kendala yang akan alami saat live stream atau membuat konten gitu sih Kang? Kalau kendala ya, ngomongin kendala tuh sebenarnya mah kalau dari konten kreator sendiri kalau nge-live stream atau bikin konten tuh kendala yang paling gede itu apa coba? Satu, males. Males bener sih. Bener, apalagi kalau misalnya nggak full time. Kalau nggak full time tuh kayak semua energi kan udah habis, misalnya dari pagi sampai sore, terus cuman sisa energi malam doang. Itu sih kalau dari saya tuh pertama males. Terus agak susahnya itu yang kedua adalah nguliknya. Kayak misalnya kan tadi yang kata saya bilang itu harus ngikutin hype game apa gitu kan. Nah, itu tuh sebelum bikin konten tuh harus dicari tahu dulu kan, game ini tuh misalnya publishernya siapa, game ini tentang apa, nyeritain apa. Jadi sebelum di live streamingin atau di kontenin dulu, tentu saja harus nyari materinya dulu. Itu sih yang bikin kurang lebih yang susahnya mah. Cukup menarik ya dari jawaban Kang Ipep ini teman-teman, dan kita lanjut aja. Kang Ipep,
apa sih spesifikasi komputer yang akan sekarang lagi pakai dan kira-kira menurut Kang Ipep nih buat awal-awal konten kreator yang baru mulai kira-kira budget berapa tuh? Kalau ngomongin satu-satu dulu nih ya. Oh ya, Tadi boleh, tadi boleh. tentang spek ya. Ya, spesifikasi. Kalau spek kebetulan saya sendiri nggak pakai komputer. Oh, Saya ya. sendiri pakai laptop. Itu pakainya Asus TUF F15 Core i7 Gen 10, itu udah lumayan lawas sih sebenarnya mah. Terus kalau untuk GPU-nya itu GTX 1650 Ti, RAM-nya di 20-an, terus internal setera lebih lah. Itu kalau sekarang masuknya udah under sih. Udah under ya. Kalau dulu sih game AAA udah lumayan dilibas, tapi kalau sekarang ngikutin game AAA yang sekarang lumayan berat. Soalnya GPU-nya, iya, masalah di GPU sama CPU itu agak berat. Sebenarnya kalau nggak sambil streaming tuh aman-aman aja. Kalau sambil streaming karena si FPS-nya kebagi dua sama streaming. Nah, itu yang jadi masalah. Kadang suka patah-patah, makanya lebih kalau sekarang tuh lebih diminimalisir nyari-nyari kontennya udah nggak ke AAA lagi. Oh ya, lebih ke ringan-ringan aja. Terus kalau misalnya bare minimum spek ya tadi ya. Ya. Kalau menurut saya sebenarnya itu tergantung kemampuan sendiri dulu. Tergantung kemampuan sendiri. Mau dari laptop, mau dari HP, bahkan cerita dari viewer saya dulu, Ya. dia nggak pakai laptop, dia streaming pakai HP aja, terus pakai avatar biasa aja buat nempelin di layout streamnya, terus streaming di HP sekarang udah bisa juga. Apalagi di TikTok itu lebih lancar sih harusnya. Benar sih. Jadi nggak, kalau ngomongin spek itu minimum apa, tergantung kemampuan aja. Bisanya apa dulu, terus niat lakuin. Nah, terus sekali teman-teman ya, buat teman-teman yang baru mulai mau konten di dunia YouTube atau maupun sosial media lainnya, teman-teman mau berapapun budgetnya masih bisa ya teman-teman. Dan oke Kang, lanjut nih, Kang. Selain di dunia konten, kakaknya kesibukannya apa sih sekarang? Kalau kesibukan selain konten atau live streaming tuh seperti yang tadi saya bilang, saya itu kan males. Nah, ini nih penjelasan malasnya tuh bukan malas karena tanda kutip malas beneran ya. Tapi kalau saya kan kebetulan dari pagi sampai sore itu kan pulang kerja kan. Nah, kerja kantoran gitu kan. Kebetulan saya tuh seorang IT, developer programmer gitu kan. Nah, makanya kenapa tadi bilang malas, karena dari pagi sampai sore itu udah ke drain energi, terus kebetulan yang kepakainya tuh otak gitu kan. Nah, makanya di malam hari tuh sisa buat konten tuh udah energi sisa gitu. Kalau ngomongin HP bar mah udah merah gitu kan, udah habis gitu. Makanya aduh males, ntar dulu lah. Kadang udah buka laptop, udah capek gitu kan, sehari-hari kerja, udah ntar lagi lah main game biasa aja, kadang gitu. Nah, itu sih sebenarnya mah kesibukan sehari-harinya ya kerja gitu. Karena nge-YouTube itu tadi cuman sampingan doang, karena hobi main game ya dibikinin konten aja. Bikinin konten aja. Iya. Nah, baik, ini sudah di ujung acara ya tentunya Raw People, dan kita langsung aja tanyain pertanyaan terakhirnya teman-teman. Nah, ini Kang, pertanyaan terakhir ya. Ada gak sih Kang motivasi atau inspirasi nih buat teman-teman yang baru mau memulai menjadi konten kreator di YouTube maupun di sosial media Kang? Kalau ngomongin motivasi sih, kalau dari saya tuh yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Karena kalau nggak mulai itu nggak akan pernah tahu. Ya benar sih. Nah, kalau misalnya udah mulai, tinggal nanti konsisten, betul. Terus selain konsisten, analisis nanti kedepannya mau bagaimana kontennya, terus niche-nya jadi gimana. Pokoknya banyak hal yang nanti bakalan bisa dipelajari. Yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu aja. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang baru mau mulai konten, mulai dulu aja. Nah, makasih ya Kang Ipep udah meluangkan waktunya ngobrol bareng saya di segmen Raw Inside. Nah, teman-teman, perjalanan dari Kang Zero Algesia ini tentunya tidaklah hal yang instan dan memiliki proses yang sangat panjang. Nah, oke teman-teman, bagaimana nih? Seru gak obrolan kita hari ini? Kalau seru, teman-teman jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya. See you next time. Bye-bye.